Kisah dan pesona Ratu Kalinyamat 5, banyak konflik terjadi setelah suami meninggal. Adipati memahami perintah yang telah dititahkan Arya Penangsang kepada mereka dan berangkat ke Pajang. Akan tetapi usaha mereka gagal karena Pangeran Hadiwijaya sangat sakti. Bahkan, karena kejadian itu orang-orang Arya Penangsang dapat ditangkap dan keris Kiai Kober dirampas oleh Hadiwijaya. Kegagalan adipatinya membuat Arya Penangsang geram dan kesal. Ia pun mendesak Sunan Kudus agar memanggil Pangeran Hadiwijaya ke Kudus dengan dalih akan membicarakan masalah keilmuan sejati. Meskipun tujuan utamanya ingin membunuh Pangeran Hadiwijaya. Meski Pangeran adalah orang yang kuat, ia menyadari ia adalah seorang murid dan ia pun merasa gugup karena begitu mendadak dan segera berkemas. Sebelum berangkat, Pangeran Hadiwijaya diperingatkan oleh Ki Pemahan dan Penjawi. Pangeran dipanggil menghadap ke Kudus. Apakah Pangeran yakin untuk membicarakan ilmu? Kami yakin itu tidak melainkan siasat dan ini ada hubungannya dengan pencuri yang datang ke Istana Pajang beberapa waktu lalu. Sebaiknya bawalah prajurit untuk menemani Pangeran dan janganlah lengah kewaspadaan. Mendengar nasihat itu, Pangeran Hadiwijaya menjadi tenang dan memerintahkan semua prajurit untuk bersenjata lengkap dan bersamanya ikut ke Kudus. Pangeran pun berangkat ditemani oleh Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Danang Sutawijaya, serta putra Pemanahan yang diangkat menjadi putra sulung Hadiwijaya dan bergelar Raden Ngabehi Loring Pasar. Setibanya di Kudus, Pangeran Hadiwijaya menanti gurunya di Paseban Luar, sementara prajurit pengiringnya dengan penuh kewaspadaan mengawasinya dari kejauhan. Waktu itu Sunan Kudus sedang duduk di bangsal pendapa, dihadap oleh Arya Penangsang. Dan sebagaimana yang telah diperkirakan oleh Ki Pemanahan, Arya Penangsang telah memasang perangkap untuk mencelakai Hadiwijaya. Akhirnya perang pun terjadi dan Arya Penangsang pun berhasil dikalahkan. Kemenangan ini menjadi harapan baru bagi Ratu Kalinyamat, dendamnya sudah terbalaskan dan menepati sumpahnya dan menjalani kembali kehidupannya. Sejak peristiwa itu setiap 1 tahun sekali tempat-tempat pertapaan Ratu Kalinyamat dipenuhi para pengunjung yang sengaja hadir menyaksikan proses puncak upacara sedekah bumi jembul sebagai peringatan meninggalnya Arya Penangsangan dan terbalaskannya dendam Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat pun memasuki babak baru dalam kehidupannya. Banyak konflik yang terjadi setelah suaminya tiada dan ia pun bertapa untuk membalaskan dendamnya. Internal kerajaan Demak penuh konflik kekuasaan. Ratu Kalinyamat menyadari bahwa ia harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut sehingga dengan karakternya yang kuat ia menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik keluarga ini. Kemampuannya mengemban peran ini pun memperlihatkan kemampuan Ratu Kalinyamat melebihi tokoh-tokoh lain dalam menyelesaikan disintegrasi dalam kerajaan Demak. Keberhasilan Ratu Kalinyamat pun semakin diketahui oleh kerajaan sekitar, namanya pun semakin populer di Jepara. Ratu Kalinyamat pun menjadi Bupati Jepara dan sementara itu di wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Meskipun menguasai banyak wilayah, Hadiwijaya tetap menghargai Ratu Kalinyamat sebagai senior dan tokoh yang dihormati. Ditulis, Yosi Wulandari UAD.